Halo semuanya, selamat datang di podcast Cerita Apa Saja. Di video kali ini, saya akan menceritakan tentang video peristiwa yang ada di Jakarta, yaitu peristiwa pertempuran Tanah Tinggi. Nah, peristiwa pertempuran Tanah Tinggi ini, saya mengambil sumbernya dari buku Sejarah Perjuangan Rakyat Jakarta, Tangerang, dan Bekasi dalam menegakkan kemerdekaan Republik Indonesia yang disusun oleh Dinas Sejarah Militer Kodam 5 Jaya dan diterbitkan oleh Dinas Sejarah Militer Kodam 5 Jaya dan PT Virgosari. Oke, langsung saja kita dengarkan. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, tepat jam 10 dari Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, berkumandanglah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan negara kita. Bumi dan rakyat Indonesia telah bebas merdeka. Negara Republik Indonesia telah tumbuh dan mulai berkembang dalam gelanggang dunia. Merdeka, merdeka. Ucapan-ucapan itu dengan gegap gempita menggema di seluruh kota Jakarta. Kemudian, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam menjalar memenuhi bumi Indonesia. Kita telah merdeka. Merdeka bukan hadiah dari Jepang, tetapi merdeka yang direbut dari Jepang sebagai perwujudan dari gejolak hati dan semangat untuk hidup bebas yang tidak dapat dibendung lagi, karena telah sekian lama hidup menderita ditindas oleh bangsa-bangsa lain. Kita telah merdeka dan kemerdekaan itu harus dipertahankan. Jangan sampai kemerdekaan itu dirampas kembali oleh bangsa lain. Pecahnya revolusi di Jakarta menyebabkan pemuda-pemuda di Jakarta bersatu. Golongan tingkatan tidak lagi mengikatnya. Tidak ada lagi perbedaan yang memisahkan mereka. Semuanya bersatu padu menghimpun satu kekuatan besar untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan timbul menimpa negara Republik Indonesia. Pemuda-pemuda Tanah Tinggi ada yang masuk API, BKR, KRIS, Hizbullah, Barisan Banteng, Pesindo, dan sebagainya. Memang mereka terbagi atas kelompok-kelompok perjuangan. Tetapi dalam pelaksanaan perlawanan dan pembelaan daerahnya, pemuda-pemuda tersebut seolah-olah terikat dalam satu ikatan, dalam satu nada, mati atau hidup, membela daerahnya yang menjadi daerah negara Republik Indonesia dari segala musibah yang ditimbulkan keangkara murkaan bangsa lain yang akan menguasainya. Yang dianggap sebagai pimpinan di daerah Tanah Tinggi oleh para pemuda tersebut ialah Imam Syafi'i, yang dibantu oleh para pemuda wakil dari kelompok-kelompok perjuangan yang ada di daerah tadi. Mengenai pribadi Imam Syafi'i dapat dijelaskan bahwa ia adalah pemuda yang beliau milantan dan sejak permulaan revolusi 45, ia selalu membina para pemuda di daerah Tanah Tinggi. Dari sekian banyak pemuda yang dibinanya itu, ada yang menyatakan turut dalam barisan khusus atau barisan berani mati yang dibentuknya. Dalam pembinaannya selalu ditekankan bahwa senjata yang paling ampuh untuk menangani perjuangan ialah kerelaan berkorban. Lebih dahulu mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, sanggup menderita dan ikhlas mengorbankan segala harta benda, bahkan jiwa untuk keberhasilan perjuangan, dan memiliki satu tekad, hidup atau mati, untuk perjuangan yang suci, yaitu membela bangsa dan negara Republik Indonesia. Setelah setiap pemuda Tanah Tinggi memiliki senjata yang ampuh, barulah diusahakan memperlengkapi mereka dengan senjata-senjata sarana perang badannya, yang kebanyakan berupa senjata-senjata tradisional, seperti golok, pedang, tombak, panah, keris, dan lain-lain yang sejenis, karena senjata-senjata tersebut dirasakan sangat kurang daya kemampuannya untuk menghadapi senjata-senjata mutakhir musuh. Diusahakanlah untuk merebut senjata-senjata api yang tidak hanya tertuju kepada senjata-senjata api milik serdadu-serdadu Jepang, akan tetapi juga memiliki tentara Inggris dan juga Nika, baik serdadu-serdadu Jepang maupun serdadu-serdadu Belanda dan Inggris yang telah banyak berdatangan ke Jakarta dengan maksud untuk mengembalikan kekuasaan penjajah Belanda. Perhatiannya selalu tertuju kepada aktivis pemuda-pemuda Tanah Tinggi dan mengincarnya di mana mereka lengah untuk digempur dan dihancurkan. Karenanya, insiden-insiden bersenjata selalu terjadi di daerah sekitar Tanah Tinggi ini. Dalam melancarkan aksi perlawanan terhadap musuh, Imam Syafi'i melancarkan dua siasat, yaitu siasat yang pertama pesai war, melakukan perang urat syaraf baik secara menggiatkan propaganda maupun dengan mengadu dombakan lawan agar timbul kelengahan-kelengahan di antara mereka. Yang kedua, serangan langsung, baik frontal kalau musuh mendatangi daerah Tanah Tinggi maupun sabotase ataupun secara menculik musuh kalau dilakukan penyerangan-penyerangan terhadap mereka. Sabotase dan penculikan-penculikan lazimnya dilancarkan pada malam hari. Penghadangan-penghadangan terhadap musuh sering dilakukan di sekitar Senen dan Pos Grand, dan untuk menghadapi taktik gerilya di kedua daerah tersebut, baik serdadu-serdadu Jepang sampai Inggris maupun Belanda benar-benar kewalahan.
korban di pihak musuh berjatuhan. Senjata banyak yang terampas sedangkan pelaku-pelakunya tidak pernah terdapat. Taktik inilah taktik gerilya yang dijalankan anak buah Imam Syafi'i. Untuk menumpas kegiatan-kegiatan pemuda Tanah Tinggi, Belanda dan Inggris mengadakan aksi bersama. Mereka mengerahkan segala unsur kekuatannya untuk menggempur Tanah Tinggi. Pada tanggal 28 November 1945, serdadu-serdadu Belanda, Amakap hingga Nika melancarkan serangan ke Tanah Tinggi. Pertempuran segera berlangsung, dan karena hebatnya terus menjalar ke Keramat dan Senen, semua pemuda pejuang yang ada di daerah sekitarnya ikut membantu. BKR, API, KRIS, dan laskar-laskar perjuangan dari daerah lain berdatangan membantu saudara-saudaranya yang sedang bertempur mati-matian melawan musuh. Serdadu-serdadu Belanda menunjukkan kepuasannya karena kekejaman membunuh tidak hanya tertuju pada pejuang saja, melainkan rakyat yang tidak mampu bertempur pun menjadi intayan peluru maut musuh. Karena itulah, serangan Belanda pada tanggal 28 November 1945 menyebabkan 30 orang 6 rakyat yang gugur. Ada yang disembelih secara kejam dan ada pula yang ditembak. 16 orang menderita luka-luka dan banyak harta rakyat yang diangkut. Ternyata dalam pertempuran tersebut Belanda banyak menderita korban. Yang jelas kelihatan 20 orang yang mati yang kemudian diangkut memakai kendaraan-kendaraan mereka. Mengingat korban Belanda yang banyak itu, sedangkan pemuda-pemuda Tanah Tinggi tetap tidak bisa ditumpas dan dihancurkan. Maka pada tanggal 29 November 1945, jadi keesokan harinya, Belanda melakukan serangan udara. Dengan secara membabi buta, mereka menembaki penduduk-penduduk dan melempari granat-granat dari udara. Banyak rakyat yang menjadi korban dan banyak pula rumah yang terbakar. Bala bantuan Belanda dan Inggris terus berdatangan. Walaupun demikian, para pemuda di Tanah Tinggi tetap bertempur dengan nekatnya. Korban di kedua belah pihak berjatuhan. Para pemuda akhirnya memutuskan bahwa untuk menyusun kembali kekuatan dan menyelamatkan rakyat dari tindakan-tindakan serdadu lawan yang kalap sehingga membabi buta, maka para pemuda pejuang tersebut mengundurkan diri dari daerah Tanah Tinggi, berpencar-pencar menuju Cempaka Putih, Kampung Rawa, serta kuburan Cina. Dari kedudukan-kedudukan yang baru inilah, diatur serangan-serangan kembali kepada tempat-tempat yang dikuasai serdadu-serdadu Belanda di sekitar Tanah Tinggi. Untuk lebih mempersatukan tenaga-tenaga perjuangan, banyak yang diantara mereka kemudian bergabung dengan BKR dan laskar-laskar perjuangan lainnya.